Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam. Alamin. Waktu saya hanya 5 menit. Salam Jadi saya alaika. potong-potong liter. Faslun fi furudil wudu. Pembahasan kita di dalam fardu wudu. Ini sudah berkali-kali kita ulang di dalam pelajaran kita di dalam kitab fikih, dan kita jelas dalil daripada wudu adalah sebagian ulama mengatakan seluruhnya dari Al-Qur'anul Karim. Seluruhnya. Furudul wudu sittatun. Kewajiban di dalam berwudu ada 6. Kewajiban di dalam bahasa fikihnya mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarki imtithalan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala ketika mengerjakannya dan mendapatkan waliyadzubillah daripada dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam pelaksanaannya. Itu namanya farad. Walaupun di sini yang dimaksud dari farad rukun, arkanul wudu, sebagaimana di kitab-kitab yang lain yang telah kita baca. Di dalam Safinah dibahas dengan arkanul wudu, tapi Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadl di sini mengutipnya dengan farad. Sama aja, bahasa aja kemarin telah kita bahas bahwa persamaan dari rukun ada 5. Fardun, wajibun, lazimun, jazimun, maktubun, mutahatimun. Ada 6 dari persamaan kata farad. Kemudian di dalam dalilnya para ulama mengatakan kewajiban wudu ini atau rukun wudu ini diambil dari Al-Qur'an seluruhnya. Yang mengatakan dari Al-Qur'an seluruhnya diambil dari ayat Allah Subhanahu wa taala, idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Idza qumtum, apabila kalian ingin mendirikan salat. Di situ makna kandungannya niat. Faghsilu wujuhakum, kemudian basuhlah wajahmu. Wa aydiyakum, basuhlah tanganmu. Wamsahu, dan sapulah kepalamu. Wa arjulakum, basuhlah kembali kedua kakimu. Dari basuh dan menyapu, soal menyapu ada bahasa gusul, ada bahasa masah. Di sini ada perbedaan antara gusul dan masah, maka di situ ada nilai tertib, katanya para ulama. Di situ ada nilai tertib. Kenapa Allah bedakan antara membasuh gusul dan kemudian Allah katakan ketika kepala wamsahu biru'usikum, sapulah kepalamu. Dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga susunan tersebut harus diambil secara tertib. Itu yang mengatakan bahwa dalil daripada al-wudu semuanya dari Al-Qur'an. Dalil yang mengatakan dari Quran dan hadis tambahan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Niat itu diambil dari hadis Sayyidina Umar bin Khattab riwayat Sahih Al-Bukhari. Innamal a'malu binniyat. Tertib diambil dari hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Muslim yang mengatakan ibda'u bima bada Allahu bih. Mulailah dengan apa yang Allah mulai dengannya. Walaupun hadis tersebut di dalam sa'i, di dalam pekerjaan haji di sa'i, tapi dikiaskan karena al-hukum la yadur ma'al illa lakin ma'as sabab. Nanti kita akan kupas lagi di minggu yang akan datang. Jadi dalilnya yang pertama ada yang mengatakan seluruhnya di dalam Al-Qur'an, yang kedua mengatakan bercampur antara dalil Al-Qur'an dan dalil hadisnya Rasulullah SAW. Kemudian hikmah, kenapa kok hanya 4 anggota tubuh yang hanya dibasuh, yang hanya dibersihkan? Dikatakan oleh Habib Salim Asy-Syatiri, beliau mengatakan hikmahnya ketika Nabi Adam alaihissalam melakukan dosa yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam, yaitu memakan buah khuldi. Ketika beliau memakan buah khuldi, pertama kali memandangnya dengan wajah. Dia pandang itu pohonan, maka diwajibkan untuk membasuh wajah. Kemudian dia ambil itu buah dengan tangannya. Kedua kesalahannya dia ambil dengan tangannya, maka diwajibkan kita membasuh tangan kita. Yang ketiga, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, dia taruh tangannya di kepalanya. Jadi bersambung dosa dari tangan ke kepala, kata para ulama. Sehingga kepala pun harus disentuh.
dia sentuh kepalanya, kata ulama, di situ juga diperintahkan untuk dibersihkan kepalanya. Yang keempat, kakinya menuju kepada pohonan tersebut, sehingga kaki tersebut pun harus dibasuh. Mudah-mudahan ini sebagai gambaran dulu dari masalah wudu.